Malam itu, suasana di kawasan Padukuhan Gowok, Yogyakarta, mendadak mencekam. Hujan baru saja reda, namun bau tanah basah bercampur aroma tak sedap mulai tercium dari sebuah rumah kontrakan sederhana di ujung gang sempit. Warga sekitar awalnya mengira hanya bau bangkai hewan, hingga seorang ibu kos merasa curiga karena salah satu penyewa, pria berusia sekitar 30 tahun bernama Raffi, tak terlihat selama hampir 3 hari. Kecurigaan makin kuat ketika lampu rumah itu terus menyala sepanjang malam, sementara pintu terkunci dari dalam. Warga bersama ketua RT akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi sektor setempat. Tak butuh waktu lama, petugas datang dan berusaha mendobrak pintu kontrakan yang terkunci rapat. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam rumah membuat semua yang hadir terdiam. Seorang pria ditemukan tergeletak di ruang tengah bersimbah darah. Di dinding belakang tubuhnya terpampang sebuah lukisan besar berwarna merah tua. Lukisan yang menggambarkan sosok manusia tanpa wajah dengan simbol aneh di dadanya. Polisi menduga warna merah pada lukisan itu bukan cap biasa. Kami masih memastikan bahan cair yang digunakan, namun indikasi awal ada kemungkinan darah manusia, ujar Kapolsek Depok Timur, Kompol Andri Setiawan, dalam keterangannya kepada wartawan. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan perut. Tidak ditemukan tanda perlawanan di sekitar lokasi, menandakan korban kemungkinan diserang secara tiba-tiba. Di sisi lain, polisi menemukan beberapa benda mencurigakan di kamar belakang, termasuk kuas cat, sisa lilin terbakar, dan selembar kertas bertuliskan kalimat yang belum dapat diartikan. Berita penemuan mayat dengan lukisan aneh ini sontak menyebar cepat di media sosial. Warga sekitar yang semula tenang kini diliputi rasa takut dan penasaran. Mereka bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya dan apa makna di balik simbol dalam lukisan berdarah itu. Seorang tetangga bahkan mengaku sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam, padahal rumah itu seharusnya kosong. Polisi kini telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RS Bahayangkara untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur ritual atau pesan tersembunyi di balik kejadian mengerikan tersebut. Pagi hari setelah penemuan mayat itu, kawasan kontrakan di Gowok berubah menjadi lautan warga dan wartawan. Pita kuning polisi masih terpasang, sementara petugas forensik terus bekerja meneliti setiap sudut ruangan. Namun di tengah kesibukan itu, satu fakta baru mencuat. Kontrakan tersebut ternyata sempat kosong selama hampir 2 bulan sebelum ditempati korban. Menurut keterangan pemilik rumah, Ibu Murni, rumah itu sebelumnya disewa oleh seorang pria pendiam bernama Galang. Anaknya tertutup, jarang keluar, tapi tiap malam saya dengar suara seperti orang bicara sendiri. Pernah juga tercium bau cat menyengat dari dalam, ujar Ibu Murni dengan suara bergetar. Ia mengaku Galang menghilang secara tiba-tiba tanpa kabar, meninggalkan kunci di bawah pot bunga depan rumah. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Petugas kemudian menelusuri data identitas Galang, namun KTP yang digunakan saat menyewa ternyata palsu. Dari catatan kepolisian, nomor induk kependudukan itu tidak terdaftar. Lebih mengejutkan lagi, dari hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan sidik jari di dinding yang cocok dengan jejak lama, diduga milik orang yang sama yang pernah menempati rumah itu sebelumnya. Dalam rekaman CCTV milik warung depan gang, terekam sosok misterius datang ke kontrakan sekitar 2 hari sebelum penemuan mayat. Ia mengenakan jaket hitam, membawa sesuatu seperti gulungan kain panjang, dan tampak keluar 2 jam kemudian tanpa menoleh ke belakang. Wajahnya tak terlihat jelas, namun ciri tubuh dan postur sangat mirip dengan Galang, penghuni lama yang hilang itu. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, menuding bahwa lukisan aneh di dinding adalah karya Galang, yang dikenal senang melukis simbol-simbol tak wajar. Dulu dia pernah ngasih lihat lukisan orang tanpa mata. Katanya itu penjaga rumah. Saya pikir cuma bercanda, kata seorang warga bernama Joko. Kini, polisi mengumpulkan seluruh barang yang tersisa di kontrakan itu, termasuk lukisan berdarah tersebut. Ahli grafologi dari Universitas Gadjah Mada turut dilibatkan untuk menganalisis tulisan misterius yang ditemukan di kamar belakang. Namun di balik semua temuan itu, satu hal mulai terasa janggal. Ponsel korban Raffi belum ditemukan hingga kini.
Padahal, menurut keterangan teman kantornya, korban terakhir kali mengirim pesan pada malam sebelum kematiannya. Pesan yang hanya berisi satu kalimat pendek. Dia datang lagi. 1 hari setelah penemuan jasad Raffi, tim cyber kepolisian berhasil melacak sinyal terakhir ponsel korban. Menurut hasil pelacakan, ponsel sempat aktif selama 15 menit setelah waktu kematian diperkirakan terjadi. Lokasi sinyal menunjukkan area berjarak sekitar 300 meter dari kontrakan, tepatnya di sebuah lapangan kosong yang sudah lama tak digunakan warga. Saat tim mendatangi lokasi tersebut, mereka menemukan sisa pembakaran kecil, abu, potongan kain hangus, dan serpihan logam yang ternyata bagian dari casing ponsel. Dari analisis awal, ponsel itu sengaja dibakar menggunakan cairan kimia. Namun, yang paling menggetarkan, di sekitar titik api ditemukan simbol serupa dengan lukisan di dinding kontrakan, dibuat dari tanah yang disiram darah kering. Tim forensik digital kemudian mencoba merekonstruksi isi ponsel dari cadangan data di akun cloud korban. Dari sana, muncul rangkaian pesan yang dikirim dalam 3 hari terakhir sebelum pembunuhan. Pesan-pesan itu pendek, namun mengandung nada ketakutan mendalam. Aku dengar suara dari dapur lagi. Ada yang ngetuk jendela jam 3 pagi. Lukisannya berubah posisi. Pesan terakhir, yang dikirim pukul 22.47 malam sebelum kematiannya, hanya berisi 2 kata, dia datang. Teman dekat korban, seorang rekan kerja bernama Dina, mengaku Raffi sempat menceritakan tentang hal aneh di kontrakan barunya. Katanya tiap malam ada suara langkah kaki, tapi waktu dicek kosong. Dia juga bilang pernah melihat bayangan di depan lukisan itu, ujar Dina dengan wajah pucat saat diwawancarai. Polisi kini semakin yakin pembunuhan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ada pola, ada pesan, dan kemungkinan keterlibatan pelaku yang mengenal korban secara pribadi. Lukisan yang ditemukan diduga kuat dibuat sebelum korban tewas, namun oleh siapa masih menjadi misteri. Warga semakin gelisah. Setiap malam, beberapa di antara mereka mengaku mendengar suara aneh dari arah kontrakan yang kini disegel polisi. Meski tak ada yang berani mendekat, rumor mulai merebak. Konon, lukisan itu kadang tampak berubah bentuk ketika dilihat dari luar jendela. Sementara itu, polisi tengah menunggu hasil autopsi lengkap dari RS Bhayangkara. Namun yang pasti, aroma misteri di balik kasus ini semakin pekat. Setiap temuan baru justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. 3 malam setelah penemuan jasad Raffi, garis polisi masih melingkari kontrakan itu. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Seorang petugas ronda bernama Pak Sarman melaporkan melihat cahaya redup keluar dari dalam rumah yang seharusnya sudah disegel. Ia mengira ada orang yang menyelinap masuk, tetapi saat mendekat tidak ada suara langkah kaki sama sekali. Hanya kilatan cahaya merah samar dari arah dinding ruang tengah. Keesokan paginya, tim kepolisian datang memeriksa ulang. Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kudut berdiri. Lukisan berdarah di dinding kini tampak berbeda. Warna merahnya lebih pekat, dan di bagian bawah muncul bentuk baru seperti garis melingkar. Padahal rumah itu tidak pernah dimasuki siapapun sejak disegel. Petugas bahkan memeriksa rekaman CCTV yang dipasang di depan rumah, tetapi tak ada satupun orang yang terlihat masuk sejak malam sebelumnya. Ahli forensik yang menganalisis ulang pigmen pada lukisan memastikan bahwa cairan merah itu memang berasal dari darah manusia, namun jumlahnya melebihi darah korban Raffi, sehingga kemungkinan besar ada darah lain yang digunakan untuk melukis simbol baru tersebut. Tim penyidik juga menemukan hal baru di kamar belakang, bercak tanah lembab di lantai, seolah ada seseorang yang datang dari luar membawa lumpur. Jejak itu berhenti di depan meja kecil, tempat kertas bertulisan misterius ditemukan sebelumnya. Saat diperiksa lebih dekat, tulisan di kertas itu tampak berubah, seolah ditulis ulang dengan tinta lebih segar. Kata yang kini terbaca jelas adalah, "Aku belum selesai." Sontak, berita perubahan lukisan itu menyebar cepat di media lokal. Wartawan dan pemburu konten berdatangan, sebagian bahkan mencoba merekam dari luar pagar untuk mendapatkan gambar terbaru. Namun banyak dari mereka mengaku merasakan sensasi aneh. Kamera mereka tiba-tiba error, baterai cepat habis,
Atau hasil rekaman malah menunjukkan distorsi cahaya di sekitar lukisan. Polisi akhirnya menambah garis pengaman dan melarang siapapun mendekat dalam radius 10 meter. Meskipun begitu, rumor terus berkembang. Ada yang percaya lukisan itu buatan tangan manusia, namun sebagian warga yakin itu bentuk manifestasi dari sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu, Yogyakarta kembali diselimuti kecemasan. Di balik cahaya lampu jalan yang temaram, kontrakan itu berdiri sunyi, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Penyelidikan semakin intensif. Setelah penemuan perubahan pada lukisan, tim gabungan dari Polda DIY dan Polres Sleman membentuk satuan khusus untuk mengurai misteri kasus kontrakan Gowok. Mereka menelusuri radius 1 km di sekitar lokasi, mencari petunjuk baru yang mungkin terlewat. Dan benar saja, pada hari kelima, tim menemukan jejak darah yang samar di jalan paving belakang rumah kontrakan. Jejak itu memanjang sekitar 200 meter menuju arah selatan, berhenti di tepi sungai Code yang melintasi area permukiman padat. Menariknya, pola bercaknya bukan sembarang noda. Terlihat seolah darah itu menetes secara teratur, membentuk garis terputus-putus, seperti langkah seseorang yang berjalan sambil menyeret sesuatu. Polisi menyisir tepi sungai hingga ke area bawah jembatan. Di sanalah mereka menemukan potongan kain putih bercampur tanah liat yang setelah diuji laboratorium terbukti identik dengan bahan yang digunakan untuk menutupi lukisan berdarah di kontrakan. Ada indikasi kuat pelaku sempat ke sungai ini setelah kejadian. Kami sedang memeriksa kemungkinan tempat pembuangan barang bukti, ujar Kasat Reskrim AKP Dwi Hartono. Namun penemuan paling mencengangkan datang dari tim penyelam yang melakukan pencarian di dasar sungai. Mereka menemukan sebuah patung kecil dari tanah liat berbentuk manusia tanpa wajah, sama persis dengan sosok yang tergambar di lukisan kontrakan. Di bagian dada patung itu terdapat ukiran lambang aneh, menyerupai segitiga dengan mata di tengahnya. Temuan itu memperkuat dugaan adanya simbolisme ritual dalam kasus ini. Polisi mendatangkan ahli antropologi budaya dari Universitas Sanata Dharma yang menjelaskan bahwa simbol tersebut pernah muncul dalam catatan sejarah Jawa kuno, dikenal sebagai lambang penjaga gerbang. Konon digunakan dalam praktik spiritual yang bertujuan memanggil entitas gaib untuk melindungi atau menghukum seseorang. Kabar itu membuat suasana semakin mencekam. Warga sekitar kini enggan melintas di dekat rumah kontrakan selepas maghrib. Bahkan beberapa pemuda yang sempat berjaga malam mengaku mendengar suara-suara lirih seperti orang melantunkan doa dalam bahasa yang tak mereka pahami. Di tengah ketegangan itu, tim penyelidik kembali ke rumah kontrakan untuk mencari keterkaitan antara patung sungai dan lukisan di dinding. Namun sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh satu hal. Garis polisi di depan rumah telah robek dan daun pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar, berderit seperti baru saja didorong dari dalam. Di lantai tengah, di bawah lukisan berdarah itu, kini ada benda baru, sebuah tapak tanah liat dengan wajah yang sama seperti milik Raffi, korban pembunuhan. Petugas segera mengamankan lokasi setelah menemukan topeng menyerupai wajah korban Raffi. Namun yang paling menggetarkan bukan sekedar kemiripan itu, melainkan ekspresi pada topeng tersebut. Wajahnya tampak tersenyum tipis, bibir sedikit terangkat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Padahal korban ditemukan tewas dengan wajah menegang ketakutan. Tim forensik menduga topeng itu baru saja dibuat. Lapisan tanah liatnya masih lembab, dan di permukaannya menempel serpihan kecil berwarna merah yang setelah diuji lagi-lagi terbukti mengandung DNA manusia. Berdasarkan hasil sementara, ada 2 sampel darah berbeda di sini. Satu milik korban, satu lagi belum teridentifikasi, ujar Kompol Andri dalam konferensi pers singkat di lokasi. Saat pemeriksaan dilanjutkan, satu fakta baru muncul. Di balik topeng, tergores tulisan tangan berwarna hitam. Dia bukan yang terakhir. Kalimat itu membuat suasana ruang penyidikan mendadak hening. Petugas yang memeriksa dinding mendapati bahwa lukisan berdarah kini tampak seperti memiliki lapisan tambahan. Bayangan samar berbentuk siluet orang kedua berdiri di samping sosok tanpa wajah yang sebelumnya ada.
Tim psikolog forensik yang dilibatkan menyimpulkan kemungkinan pelaku mengalami gangguan psikotik dengan obsesi pada simbolisme seni dan darah. Namun ada hal yang membuat teori itu goyah. Dari hasil visum terbaru, waktu kematian Raffi tak sinkron dengan tanda-tanda perubahan di lukisan. Artinya, ada aktivitas di dalam rumah setelah korban dipastikan meninggal. Di luar garis polisi, warga mulai panik. Mereka melaporkan kejadian-kejadian ganjil setiap malam. Lampu rumah sekitar tiba-tiba padam bersamaan. Anjing-anjing menggonggong mengarah ke kontrakan, dan ada suara langkah berat seperti orang berjalan di atap. Ketua RT bahkan meminta bantuan tokoh agama setempat untuk mengadakan doa bersama dan penyucian area. Namun, malam setelah ritual itu dilakukan, keanehan justru meningkat. Polisi yang berjaga di pos depan melaporkan mendengar suara ketukan 3 kali dari dalam rumah sekitar pukul 2 dini hari. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di dalam. Hanya lukisan di dinding yang kini tampak berbeda lagi. Di sudut kiri bawah muncul bercak kecil menyerupai bentuk tangan manusia, seolah seseorang mencoba keluar dari dalam gambar. Sementara penyelidikan terus berjalan, suasana di Yogyakarta berubah tegang. Media nasional mulai menyorot kasus ini, menamainya lukisan maut kontrakan Gowok. Tapi di tengah sorotan itu, satu kabar baru mengejutkan publik. Seorang warga melaporkan melihat sosok mirip Galang, penghuni lama yang hilang, berjalan di sekitar Sungai Code, membawa kuas cat di tangannya. Pagi buta, tim gabungan dari Resmo Polda DIY dan unit Intel Polresta Yogyakarta segera dikerahkan ke area Sungai Code setelah laporan warga tentang penampakan sosok mirip Galang. Udara masih lembab, sisa hujan semalam membuat aroma lumpur menyengat. Saat menyusuri pinggiran sungai, salah satu anggota tim melihat bekas jejak sepatu mengarah ke bawah jembatan tua yang jarang dilalui orang. Begitu disorot dengan senter, tampak jelas di dinding bawah jembatan ada coretan berwarna merah menyerupai simbol yang sama seperti di lukisan kontrakan. Namun kali ini, simbol itu belum selesai. Hanya separuh terlukis dan di sampingnya terdapat wadah cat setengah penuh, kuas, serta sehelai jaket hitam basah. Di saku jaket, petugas menemukan kartu identitas atas nama Galang Prasetyo dengan foto yang cocok dengan data penghuni lama kontrakan. Jejaknya berakhir di tepian sungai. Ada tanda-tanda seseorang sempat duduk lama di situ, meninggalkan bekas rokok yang baru dipadamkan. Polisi memperluas pencarian, menyisir semak di sekitarnya, namun tidak menemukan sosok yang dimaksud. Hanya sisa bau cat menyengat dan bekas telapak tangan merah di salah satu tiang jembatan, berjari 6. Sementara itu, di markas polisi, tim forensik digital kembali memeriksa akun sosial Galang. Mereka menemukan unggahan lama yang semakin memperkuat dugaan terkaitan dengan kasus kontrakan. Dalam salah satu postingannya, Galang menulis, "Seni adalah cara menghidupkan yang mati." Unggahan itu diiringi foto lukisan samar, sosok manusia tanpa wajah berdiri di depan rumah kontrakan yang sama. Postingan tersebut diunggah 2 minggu sebelum Galang menghilang. Warga semakin ketakutan. Sejak penemuan di bawah jembatan itu, Sungai Code mendadak sepi. Pedagang kaki lima yang biasa berjualan di dekat sana memilih menutup lapak lebih awal. Beberapa warga mengaku mendengar suara seperti orang berbisik di antara arus air saat malam tiba, dengan intonasi lirih yang tak bisa dipahami. Polisi pun memasang pos jaga sementara di sekitar lokasi jembatan, namun ketenangan tak juga kembali. Malam ketiga penjagaan, seorang petugas patroli bernama Asep melaporkan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Saya lihat orang berdiri di bawah jembatan, diam saja. Tapi waktu saya sorot senter, dia nggak punya bayangan, lalu hilang begitu saja," katanya dengan wajah pucat. Kini, dugaan kuat mengarah bahwa Galang masih hidup dan mungkin sedang menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Lukisan, topeng, dan simbol di dinding hanyalah bagian dari pesan yang lebih besar, sesuatu yang tampaknya belum berakhir. Malam berikutnya, kawasan Gowok kembali diguyur hujan deras. Suara gemericik air di atap seng terdengar sayup bercampur petir yang sesekali menyambar. Namun di tengah derasnya hujan itu, satu hal tak biasa terjadi. Lampu di dalam rumah kontrakan yang sudah disegel polisi tiba-tiba menyala. Padahal, aliran listrik rumah itu telah diputus sejak seminggu lalu.
Petugas yang berjaga di pos depan segera melapor ke markas. Dalam hitungan menit, mobil patroli datang. 2 anggota kepolisian masuk dengan hati-hati, menyorot setiap sudut dengan senter. Begitu mereka melangkah ke ruang tengah, udara di dalam terasa dingin menusuk. Lukisan di dinding tampak bergetar halus, seperti ada angin yang berhembus dari balik tembok. Salah satu petugas mendekat, mencoba memastikan apakah itu hanya efek cahaya. Namun seketika, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, teratur, seolah seseorang berjalan di lantai basah. "Siapa di sana?" teriak salah satu petugas, namun tak ada jawaban. Hanya dentingan logam kecil, seperti kuas jatuh ke lantai. Mereka menyusuri lorong sempit menuju dapur, dan di sanalah ditemukan bekas cat merah segar menetes di lantai, membentuk jejak menuju dinding belakang rumah. Dan tepat di situ, seolah baru dibuat beberapa menit sebelumnya, muncul satu lukisan baru. Sosok manusia tanpa wajah kembali tergambar, namun kali ini bukan sendiri. Di sebelahnya, tampak figur kedua, seorang pria berkemeja putih dengan ekspresi wajah yang samar. Wajah yang mirip dengan salah satu petugas yang sedang berdiri di depan lukisan itu. Sontak, keduanya mundur perlahan. Salah satu dari mereka berusaha menyalakan handycam untuk merekam, namun layar hanya menampilkan gambar berisik dan gelap. Tak sampai 1 menit kemudian, lampu rumah mati total. Dalam gelap pekat itu, terdengar suara bisikan lirih di dekat telinga mereka. "Kau yang berikutnya." Kedua petugas sontak berlari keluar rumah. Namun ketika mereka menoleh sekali lagi dari luar, jendela kontrakan yang sebelumnya tertutup kini terbuka sedikit. Dari balik tirai, tampak bayangan seseorang berdiri menatap ke arah mereka. Tinggi, kurus, dan tak memiliki wajah. Keesokan harinya, tim investigasi forensik kembali memeriksa tempat kejadian. Namun yang membuat semua orang terpana, lukisan baru yang semalam jelas terlihat, kini telah lenyap. Dindingnya bersih, seolah tak pernah disentuh cat sama sekali. Hanya tersisa bekas tetesan air di lantai yang membentuk pola menyerupai 2 jejak kaki mengarah keluar rumah. Sementara polisi berusaha mencari logika di balik kejadian itu, warga setempat memutuskan untuk menutup gang menuju kontrakan setiap malam. Tidak ada lagi yang berani melintas di depan rumah itu setelah jam 10. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara kuas bergesekan dengan tembok dari kejauhan, diiringi tawa lirih seorang pria. Dan di antara bisikan hujan malam itu, seseorang sempat melihat sosok berpakaian hitam melintas di ujung gang, menenteng kuas dan ember cat merah. Keesokan harinya, suasana di sekitar kontrakan Gowok kembali ramai. Sejumlah wartawan dari berbagai media lokal dan nasional datang untuk meliput kejadian aneh yang menimpa 2 petugas malam sebelumnya. Di antara mereka, seorang jurnalis muda bernama Rizky nekat mencoba memotret dari luar pagar, berharap mendapatkan gambar eksklusif yang bisa menaikkan namanya di redaksi. Ia menyiapkan kamera DSLR dan menunggu momen yang tepat. Namun saat ia mengarahkan lensa ke jendela rumah, kamera tiba-tiba freeze selama beberapa detik sebelum akhirnya bisa memotret. Rizky melihat hasil tangkapan layarnya dengan cepat, tapi alangkah terkejutnya ia ketika menyadari foto itu menunjukkan sosok manusia tanpa wajah berdiri di balik jendela. Sosok itu tampak menatap lurus ke arah kamera, meski jendela rumah sebenarnya tertutup tirai rapat. Rizky segera menunjukkan foto itu kepada rekannya, namun ketika diperiksa ulang, gambar sosok tersebut telah hilang. File foto itu kini hanya menampilkan jendela kosong dengan pantulan cahaya aneh. Ia mencoba menyalin ulang data ke laptop, tapi hasilnya sama. Semua foto yang diambil di sekitar rumah kontrakan menjadi rusak. Malam harinya, Rizky memutuskan untuk memeriksa kembali hasil rekaman di kantor. Namun dalam salah satu frame video, ia menemukan sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Di detik ke-13 rekaman, muncul wajah samar tepat di belakang punggungnya sendiri, padahal ia sendirian di lokasi. Wajah itu menyerupai korban pembunuhan, Raffi, namun dengan mata terbuka lebar dan mulut terjahit rapat. Rizky mendadak ketakutan. Ia mencoba menghapus file tersebut, tapi setiap kali dihapus, file itu muncul kembali dengan nama berbeda, lihat aku.mp4.
Setelah kejadian itu, ia mengaku terus mendengar suara ketukan di dinding kamarnya setiap malam, selalu 3 kali, di jam yang sama, pukul 2.33 dini hari. Sementara itu, polisi menerima laporan dari warga sekitar bahwa setiap kali hujan turun, cahaya dari rumah kontrakan terlihat berubah warna, kadang merah, kadang putih, seolah ada seseorang menyalakan lampu dari dalam. Tapi saat diselidiki, rumah itu tetap kosong. Tim penyidik akhirnya meminta izin dari pemilik rumah untuk menutup total kontrakan tersebut, menyegel semua jendela, dan mengalihkan listrik sepenuhnya. Namun anehnya, pada malam pertama setelah penutupan dilakukan, salah satu lampu rumah itu kembali menyala, meski kabelnya sudah diputus secara resmi oleh PLN sore harinya. Rizky, yang sejak malam itu memilih tinggal di hotel, menerima pesan di ponselnya pukul 2.34. Tak ada nama pengirim, hanya nomor tak dikenal, isinya singkat dan membuat darahnya membeku. Terima kasih sudah memotretku. Setelah pesan misterius itu diterima, Rizky mengerahkan seluruh peralatannya ke pihak kepolisian untuk diperiksa. Tim cyber dan forensik suara mencoba menganalisis isi file lihat-aku.mp4 yang terus muncul di laptopnya. Saat file dibuka di laboratorium, muncul gangguan visual singkat sebelum menampilkan adegan samar, ruang tengah kontrakan dengan pencahayaan redup dan suara langkah kaki yang berputar mengelilingi kamera. Namun yang paling mengerikan bukanlah gambarnya, melainkan suara di latar. Setelah diperbesar dan diperjelas, terdengar gumaman pelan dalam bahasa Jawa kuno. Wong sing nyawang kudu nyekseni, yang artinya siapa yang melihat harus menjadi saksi. Petugas ahli bahasa yang dimintai keterangan mengatakan kalimat itu biasa digunakan dalam ritual persembahan kuno, di mana orang yang menyaksikan sesuatu terlarang akan otomatis terikat pada roh penjaga tempat itu. Rizky yang mendengarkan penjelasan itu hanya bisa menunduk, tangannya gemetar hebat. Beberapa jam kemudian, saat pemeriksaan berlangsung, komputer laboratorium tiba-tiba mengalami gangguan daya. Layar monitor padam sejenak, lalu hidup kembali dengan pesan baru yang belum pernah ada di file asli. Di tengah layar tertulis, "Aku sudah di luar." Seketika, seluruh ruangan membeku. Beberapa petugas yang berada di ruang analisis melaporkan bau menyengat seperti darah dan cat muncul entah dari mana. Bahkan, kamera CCTV di ruangan itu merekam sosok bayangan tinggi berdiri di sudut selama 3 detik sebelum menghilang. Berita tentang insiden di laboratorium forensik segera menyebar. Polisi menutup akses ke seluruh bukti digital sementara waktu. Namun keesokan harinya, kejadian lebih aneh terjadi. Lukisan yang sebelumnya diamankan di markas polisi kini berubah. Warna darahnya mengering sempurna. Tapi di sudut kanan bawah muncul gambar baru. Kamera dengan lensa retak dan di dalamnya terdapat bayangan wajah yang menyerupai Rizky. Kepanikan pun meluas. Beberapa anggota tim penyelidik meminta dipindahkan dari kasus ini setelah mengalami mimpi buruk yang sama. Berdiri di depan dinding berdarah sambil mendengar suara seseorang berbisik, "Lihat aku, tulis namaku." Sementara itu, pemilik rumah Ibu Murni melapor bahwa semalam ia bermimpi didatangi seseorang berwajah datar. Sosok itu menatapnya lalu berkata dengan suara berat, "Yang kau sewakan bukan rumah, tapi pintu." Kini penyelidikan resmi dilanjutkan secara tertutup. Namun rumor terus menyebar bahwa kasus ini bukan lagi sekedar pembunuhan, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari sekedar kejahatan manusia. Dan tepat malam itu, hujan kembali turun deras di Yogyakarta. Di antara gemuruh petir, warga di sekitar Gowok bersumpah mendengar suara seseorang tertawa lirih dari arah rumah kontrakan, diikuti ketukan 3 kali di dinding, sama seperti yang dialami Rizky. Setelah serangkaian kejadian yang menggoncangkan, polisi akhirnya memutuskan untuk menutup total area kontrakan di Gowok. Garis polisi diganti dengan pagar besi dan akses menuju gang dijaga ketat oleh aparat setempat. Namun, bagi sebagian orang, rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Beberapa warga dan pemburu konten misteri mencoba merekam dari kejauhan, berharap bisa melihat penampakan yang selama ini menjadi perbincangan nasional. Namun,
Satu rekaman dari seorang vlogger bernama Nando menjadi titik balik segalanya. Dalam videonya, Nando menggunakan drone untuk merekam area kontrakan dari udara pada pukul 11 malam. Awalnya rekaman tampak normal, atap rumah, pagar besi, dan halaman kecil yang tergenang air. Tapi, ketika drone menyorot bagian belakang rumah, tampak jelas jendela kamar yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dari sana sosok hitam kurus keluar perlahan, menatap ke arah kamera, dan lalu menghilang di kegelapan. Video itu viral dalam hitungan jam. Namun yang membuat merinding adalah hasil analisis frame by frame yang dilakukan netizen. Dalam beberapa detik sebelum sosok itu muncul, di kaca jendela terlihat pantulan 3 wajah. Raffi, Galang, dan seorang pria tak dikenal, mengenakan seragam polisi. Informasi itu membuat publik geger. Netizen berspekulasi bahwa roh rumah itu kini mulai memperlihatkan wujud orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelidikan. Tak lama setelah video viral, Nando mengaku akun media sosialnya diretas. Semua unggahan tentang video itu menghilang dan laptopnya tiba-tiba tidak bisa diakses. Namun ia sempat mengunggah satu pesan terakhir di akun pribadinya. Jangan datang ke rumah itu. Mereka tidak ingin dilihat. Di sisi lain, penyelidikan resmi menemukan hal baru. Berdasarkan laporan tim ahli geologi Universitas Gadjah Mada, tanah di bawah kontrakan ternyata menyimpan ruang kosong, seperti lorong atau bekas sumur tua yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Diduga, area itu dulunya tempat penyimpanan benda-benda ritual zaman kolonial. Polisi bersama tim arkeologi pun berencana melakukan penggalian terbatas. Namun malam sebelum proses itu dimulai, seluruh peralatan yang sudah disiapkan di lokasi ditemukan berantakan. Beberapa di antaranya terbakar sebagian. Di tanah depan rumah tertulis dengan lumpur basah, "Jangan buka gerbangnya." Keesokan paginya, proyek penggalian resmi dibatalkan. Semua akses ditutup. Tapi kabar tetap menyebar. Beberapa pekerja sempat melihat sekelebat bayangan muncul dari dalam tanah sebelum alat-alat mereka rusak. Kini kontrakan itu dijuluki warga sebagai rumah pintu merah. Tak ada lagi yang berani lewat, apalagi menyentuh pagar besinya. Tapi setiap malam Jumat, dari kejauhan, beberapa orang masih mengaku melihat cahaya redup dari jendela lantai bawah. Kadang terdengar suara kuas digoreskan pelan, kadang hanya gumaman lirih, seperti seseorang yang sedang melanjutkan lukisan yang belum selesai. Hari itu, meski penggalian resmi telah dibatalkan, 3 anggota tim teknis nekat kembali ke lokasi kontrakan Gowok tanpa sepengetahuan atasan. Mereka adalah Adi, Bayu, dan Lestari, teknisi muda yang sejak awal terlibat dalam pemeriksaan struktur tanah. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan di bawah rumah itu. Dan malam itu, dengan hanya membawa senter kepala dan kamera kecil, mereka masuk melewati celah pagar besi yang sedikit terbuka, seperti sengaja disiapkan untuk mereka. Begitu memasuki ruang tengah, udara terasa pengap, bau besi dan tanah basah menusuk hidung. Dinding tempat lukisan berdarah dulu berada kini tampak bersih, tapi ketika disorot lebih dekat, terlihat goresan samar, pola lingkaran yang hampir hilang. Adi menempelkan telinganya ke dinding dan terdiam. Ia berkata pelan, "Ada suara dari baliknya, seperti nafas." Dengan peralatan sederhana, mereka mulai memeriksa struktur lantai di dekat pojok ruangan. Setelah beberapa menit menggali bagian ubin yang retak, terdengar bunyi logam bergemerincing. Bayu membersihkan debu dan di bawahnya tampak gagang besi melingkar, sebuah penutup bundar seperti pintu bawah tanah. Mereka saling berpandangan. Tanpa banyak bicara, Bayu menarik tuas itu. Udara lembab keluar bersamaan dengan suara derit panjang. Di bawah mereka terbuka lubang gelap berdiameter sekitar 1 meter, menuruni tangga sempit dari bata tua yang lembab dan licin. Senter diarahkan ke bawah, menyorot dinding-dinding yang penuh corekan tak terbaca, dan di ujungnya tampak sesuatu seperti lorong batu bata memanjang ke arah selatan. Lestari yang merekam dengan kamera sempat berbisik, "Ini pasti lorong kuno yang disebut di laporan geologi." Mereka pun menuruni tangga satu persatu. Semakin dalam mereka masuk, suhu udara menurun drastis.
Tidak ada sinyal ponsel, hanya suara tetesan air dari langit-langit. Di dinding lorong, tampak buluan cap tangan berwarna merah tua, beberapa masih terlihat basah. Semakin jauh mereka berjalan, suara aneh mulai terdengar. Gumaman pelan yang seperti doa diulang terus-menerus. Mereka berhenti. Suara itu semakin jelas, berasal dari ujung lorong. Bayu menyorot ke depan dan cahaya senternya menangkap sesuatu. Lukisan baru, tergambar di dinding batu, jauh lebih besar dari yang pernah ada di atas tanah. Lukisan itu menunjukkan sosok manusia tanpa wajah dikelilingi 6 bayangan kecil. Di bagian bawahnya tertulis kalimat dengan darah segar. Yang turun tidak akan kembali. Adi ingin segera mundur, tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah pelan, bukan dari arah mereka datang. Lestari menoleh cepat dan melihat seseorang berdiri di ujung tangga. Tinggi, kurus, tanpa wajah, menatap lurus ke arah mereka sambil menggenggam kuas yang meneteskan cairan merah. Bayu mematikan senter karena panik dan lorong itu langsung gelap gulita. Dari kegelapan, suara napas berat terdengar semakin dekat. Kamera Lestari merekam beberapa detik terakhir sebelum lampunya padam total. Gambar kabur dari tangan berdarah yang meraih ke arah lensa. Sejak malam itu, ketiganya tidak pernah kembali. Polisi yang dikirim pagi harinya menemukan penutup besi terbuka, dengan lumpur basah di sekitarnya dan jejak kaki yang berakhir tepat di tepi lubang tanpa arah keluar. Namun yang membuat penyelidik membisu adalah temuan terbaru di ruang tengah kontrakan. Di dinding yang dulu bersih, kini muncul 3 wajah baru, dilukis dengan warna merah segar. Wajah Adi, Bayu, dan Lestari, masing-masing dengan mata tertutup dan mulut terkunci rapat. Pagi hari setelah hilangnya 3 teknisi, suasana di kawasan Gowok berubah mencekam. Polisi yang berjaga semalaman mengaku mendengar suara-suara dari dalam rumah kontrakan, seolah ada seseorang yang berteriak dari bawah tanah. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, suara itu berhenti. Akhirnya, tim evakuasi lengkap dengan alat pelindung diri diturunkan untuk memeriksa kembali lorong yang ditemukan di bawah rumah. Saat pintu besi dibuka, udara dingin dan bau busuk langsung menyergap. Tangga batu bata itu tampak lebih licin dari sebelumnya, seolah baru saja dilalui seseorang. Cahaya senter petugas hanya mampu menembus beberapa meter, sisanya gelap total. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga satu persatu. Di dinding, cap tangan merah yang sebelumnya samar, kini tampak jelas dan menetes segar, seperti baru dilukis semalam. Lorong itu ternyata tidak berhenti di satu ruangan. Setelah berjalan hampir 50 meter, mereka tiba di area terbuka menyerupai ruang bawah tanah besar. Langit-langitnya tinggi, ditopang tiang-tiang bata tua yang lembab. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang menyerupai altar batu. Di atasnya tergambar simbol segitiga bermata satu, lambang yang sama dengan yang ditemukan di patung Sungai Kode. Namun hal paling mengerikan bukanlah altar itu, melainkan apa yang tergantung di dinding sekitarnya. Puluhan topeng tanah liat berjejer rapi, masing-masing dengan wajah manusia yang berbeda. Sebagian tampak menyerupai korban Raffi, sebagian lagi mirip dengan foto Galang, dan beberapa menyerupai orang-orang yang ikut dalam penyelidikan. Semua topeng itu tampak menatap satu arah, ke lukisan raksasa di dinding belakang ruangan. Lukisan itu menggambarkan gerbang batu terbuka di tengah hutan dengan bayangan tinggi tanpa wajah berdiri di depan pintu. Di bawahnya tertulis tulisan darah besar. Gerbang akan terbuka jika yang melihat tak berpaling. Tiba-tiba senter salah satu petugas padam. Disusul dengan bunyi berat seperti pintu logam ditutup dari atas. Lorong seolah hidup. Angin berputar kencang, suhu turun drastis, dan suara tangisan bergema dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, salah satu petugas, Dimas, melihat bayangan di altar bergerak. Sosok tinggi itu muncul dari balik lukisan, seolah keluar dari dinding dengan gerakan perlahan namun pasti. Dimas berteriak memanggil rekannya, tapi suaranya lenyap ditelan gema. Sosok itu melangkah maju, dan setiap kali kakinya menyentuh tanah, lampu senter lainnya mati satu persatu.
Dalam gelap, hanya terdengar suara kuas yang menggores dinding dan napas berat yang mendekat. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat tambahan tiba setelah kehilangan kontak dengan kelompok pertama. Namun ketika mereka menuruni lorong itu, tempat itu kosong. Tidak ada jejak darah, tidak ada peralatan, tidak ada siapapun. Hanya dinding besar di ujung lorong yang kini tertutup sempurna, tanpa celah, tanpa tanda pernah ada pintu sama sekali. Di permukaannya, muncul satu lukisan baru. 7 sosok manusia berdiri berbaris menghadap gerbang batu, dengan tulisan di bawahnya, "Saksi telah lengkap." Lukisan itu kemudian diambil untuk diamankan, tapi beberapa jam setelahnya, cat yang digunakan mulai mengelupas, meninggalkan warna merah seperti darah segar. Para penyidik yang menyaksikannya memilih mundur. Sejak hari itu, rumah kontrakan Gowok resmi dinyatakan tertutup permanen dan dijaga 24 jam. Namun warga sekitar tahu sesuatu berubah. Sejak kontrakan itu disegel, anjing-anjing berhenti menggonggong. Udara di sekitar gang terasa dingin meski siang hari, dan tak ada satupun burung yang mau hinggap di atap rumah itu. Sebulan kemudian, muncul satu paket misterius di kantor berita tempat Rizky bekerja. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di luar kotak. Dari dalam gerbang. Ketika kotak itu dibuka, isinya hanyalah sebuah topeng tanah liat dengan wajah Rizky sendiri, tersenyum lebar, dan di bagian belakangnya tertulis, "Lukisan terakhir sudah selesai." Dengan itu, penyelidikan kasus lukisan maut kontrakan Gowok resmi ditutup. Namun hingga kini, tak seorang pun berani masuk ke rumah itu lagi, dan setiap kali hujan turun di Yogyakarta, warga bersumpah mendengar suara samar dari dalam tanah. Suara kuas yang terus bergerak, seolah ada seseorang yang masih melukis di kegelapan. Kasus pembunuhan brutal di kontrakan Gowok Yogyakarta kini berubah menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Dari temuan lukisan berdarah hingga hilangnya beberapa penyelidik, semua meninggalkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rumah pintu merah itu. Polisi telah menutup lokasi secara permanen, namun kisah dan teror di balik dindingnya masih membekas di benak masyarakat. Tetap waspada dan jangan berhenti mengikuti perkembangan kasus ini, karena kebenaran kadang muncul dari tempat yang paling gelap. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di berita menarik lainnya.